diet Mediterania ini terinspirasi dari diet yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitaran Laut Mediterania. Contohnya itu di Italia, Spanyol, dan Prancis Selatan. Nah, untuk ciri khas dari diet ini itu lebih ke arah mengonsumsi makanan-makanan seperti sayur dan buah yang banyak kacang-kacang. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di podcast Lini Sehat. Perkenalkan, aku Sinta Nisa Dewi, mahasiswa program studi profesi dietitian IPB University. Nah, sahabat sehat tahu nggak sih kalau misalkan nih menurut Kementerian Kesehatan tahun 2018, kasus penyakit jantung di Indonesia itu mencapai 1,5%. Artinya dari 1.000 penduduk di Indonesia itu ada 15 penduduk yang mengalami penyakit jantung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diet Mediterania. Katanya sih diet Mediterania itu bisa ampuh atau bisa membantu dalam mencegah resiko penyakit jantung koroner. Tapi tunggu dulu sebelum kita mulai, buat sahabat sehat yang belum subscribe, like, dan juga komen serta share jangan lupa ya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Kak Adita. Kak Adita gimana nih Kak kabarnya? Dan mungkin boleh sambil sapa sahabat sehat virtual kita ya. Terima kasih Kak Sinta sebelumnya. Nah, halo sahabat sehat, perkenalkan aku Adita Anugrah Putri, mahasiswa dietitian IPB University. Nah, alhamdulillah hari ini kabarnya baik Kak. Kak gimana kabarnya Kak? Kabar aku juga alhamdulillah baik. Oke, halo Kak Adita, kita langsung mulai aja ya Kak ya. Oke, buat sahabat sehat yang belum tahu nih sebelumnya PJK itu apa, penyakit jantung koroner itu apa, dan juga mungkin faktor resikonya ya. Iya. Itu bisa dilihat di beberapa video podcast kita sebelumnya karena sudah ada pembahasan juga terkait dengan PJK. Nah, mungkin untuk sahabat sehat juga masih asing nih sama topik kita diet Mediterania gitu. Kira-kira nih Kak, diet Mediterania itu apa sih dan apa yang menjadi ciri khas diet ini dibandingkan dengan diet lainnya? Oke, diet Mediterania ya, atau Mediterranean diet. Diet Mediterania ini terinspirasi dari diet yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitaran Laut Mediterania. Contohnya itu di Italia, Spanyol, dan Prancis Selatan. Nah, untuk ciri khas dari diet ini itu lebih ke arah mengonsumsi makanan-makanan seperti sayur dan buah yang banyak, kacang-kacangan juga, mengurangi konsumsi daging merah, kemudian mengkonsumsi cukup ikan dan seafood. Oke, kemudian berarti diet ini tuh lebih berfokus ke pemilihan bahannya ya dibandingkan dengan pengaturan waktu makannya. Oke, jadi diet Mediterania ini berfokus kepada pembatasan daging merah serta memperbanyak nih konsumsi sayur dan buah-buah serta kacang-kacangan. Gak cuman itu, juga mengonsumsi cukup gandum utuh dan makanan pokok lainnya gitu. Terus abis itu kalau misalkan diet itu kan biasanya ada khasnya ya, maksudnya suka ada makanan yang dihindari atau tidak dianjurkan atau kurang dianjurkan, sama biasanya ada pedomannya. Nah untuk diet Mediterania itu biasa ada nggak sih pedoman atau makanan yang kurang dianjurkan untuk pelaksanaan diet ini? Oke, jadi pasti ada ya kalau pedoman. Nah tadi kalau untuk yang dibatasi itu daging merah. Selain itu juga ada makanan yang tinggi lemak, contohnya kuning telur, kemudian makanan manis dan minuman-minuman bersoda. Tadi juga belum sempat disinggung, tapi pemilihan lemak juga penting. Jadi pemilihan lemak yang dianjurkan di diet Mediterania ini lemak yang sehat. Jadi contohnya itu lemak yang mengandung lemak tak jenuh. Contohnya olive oil atau minyak zaitun gitu sih. Jadi ada pedomannya ya sebetulnya. Ada. Jadi untuk pedomannya bisa dilihat, kalau sahabat sehat bisa lihat di gambar ya. Ada tuh anjuran konsumsi porsi. Jadi anjuran konsumsi porsi untuk diet Mediterania ada yang per minggu, ada yang per hari, dan ada yang setiap kali makan. Nah, untuk per minggu dilihat dari gambar itu tuh untuk daging merah maksimal 2 porsi dalam seminggu. Nah, jadi nggak terlalu banyak ya. Nah, untuk per harinya yang dianjurkan itu konsumsi hari-hariannya itu konsumsi ikan, seafood, kemudian unggas, dan juga susu rendah lemak. Nah, untuk setiap kali makan itu wajib untuk sayur dan buah kurang lebih 1-2 porsi setiap kali makan, dan pastinya dengan warna-warna yang bervariasi, nggak cuma satu warna aja sayur dan buahnya. Dan memang dianjurkan juga untuk pengolahan nih, misalkan untuk sayuran itu menggunakan lemak yang sehat, contohnya tadi minyak zaitun. Nah, selain dari jenis bahan pangan dan porsinya juga, diet Mediterania ini juga menganjurkan untuk tetap mengonsumsi air putih 8-12 gelas per hari. Selain itu juga
tetap direkomendasikan nih aktivitas fisik, sama seperti halnya pedoman gizi seimbang kita ya. Jadi gak cuma dari makanan tetapi juga dari aktivitas fisik. Tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari 3-5 kali per minggu gitu sih Kak. Jadi sebetulnya pedomannya lumayan banyak ya dari pemilihannya, terus pengaturan porsi, kemudian air mineralnya juga ya, air minumnya, sampai ke aktivitas fisik. Nah terus kalau misalkan kita balik lagi nih ke KPJK atau penyakit jantung koroner, ada nggak sih hasil penelitian yang menunjukkan keberhasilan dari diet Mediterranean ini dibandingkan dengan penyakit jantung koroner itu sendiri? Oke, jadi ada nih penelitian yang dilakukan oleh Uli dan teman-teman pada jurnal American Nutrition. Jadi penelitian ini memberikan intervensi diet Mediterania kepada sekelompok subjek yang pastinya tadi dengan ketentuan mengonsumsi sayur dan buah, kemudian kacang-kacangan dan lemak sehat ya. Nah, hasil dari penelitian ini selama 8 minggu pelaksanaannya itu terdapat penurunan LDL dan trigliserid serta kolesterol. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena diet ini kaya akan serat larut air. Jadi serat larut air tadi dapat mengurangi penyerapan kolesterol tadi gitu. Nah, ada juga nih penelitian yang dilakukan oleh Ristek Medik dan teman-temannya di tahun 2020. Nah, hasil dari penelitian itu didapatkan juga ada peningkatan HDL nih akibat pemberian intervensi diet Mediterania gitu. Oke, berarti kalau gitu diet Mediterranean ini bisa ya pelaksanaan itu dianggap sebagai cara super untuk mengatasi penyakit jantung koroner. Betul, bisa dibilang seperti itu. Oke, terus habis itu tadi kan hasil penelitian itu lebih ke dampak positifnya ya Kak. Nah biasanya kalau untuk pelaksanaan diet ini nih supaya kelihatan hasilnya, kira-kira rekomendasi waktu atau durasi pelaksanaan itu minimal berapa sih Kak? Atau berapa yang direkomendasikan gitu? Oke, jadi untuk diet Mediterania ini sebenarnya dirancang itu tidak buat diet jangka pendek. Jadi lebih ke arah perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Ini dari beberapa literatur ya. Jadi memang dari hasil penelitian tadi yang sudah disampaikan juga, baru terdapat hasil itu juga setelah pelaksanaan selama 8 minggu sampai 1 tahun gitu sih Kak. Jadi memang dalam jangka panjang gitu. Oke, karena ini secara berkelanjutan ya, bukan jangka pendek. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kira-kira ada nggak sih secara jangka panjangnya efek untuk tubuh kita atau dampak negatif barangkali dari diet Mediterranean ini untuk kita lakuin atau kita laksanakan? Oke, jadi untuk dampak negatif jangka panjangnya ya Kak ya? Ya, jangka panjang. Nah, sebenarnya ada kalau memang kita tidak bisa mengontrol porsinya. Jadi kan tadi dari diet Mediterania sendiri dianjurkan untuk mengonsumsi lemak sehat dan segala macam gitu ya ya. Jadi kalau memang kita melaksanakan diet Mediterania ini tapi porsinya tidak sesuai yang dianjurkan, kemudian tidak dibarengi dengan aktivitas fisik juga, ya sama aja gitu. Jadi memang perlu diingat untuk sahabat sehat yang mau melakukan diet Mediterania ini tetap harus diperhatikan anjuran porsinya dan pastinya tetap harus melakukan aktivitas fisik juga. Oke, jadi tetap kuncinya di pengaturan porsi dan juga aktivitas fisik. Betul. Oke. Terus ngomongin prakteknya nih Kak, kalau kita mau melaksanakan diet Mediterania ini, nah itu kira-kira ke depannya nih saat melaksanakan tuh ada nggak sih tantangan yang akan kita temui gitu untuk awal-awal mula pelaksanaan diet ini? Oke, tantangannya ya. Nah, untuk tantangannya sendiri lebih ke arah pengetahuan kita sih Kak. Jadi kira-kira bahan pangan apa saja sih yang bisa kita gunakan dan memiliki manfaat yang sama sesuai dengan diet Mediterania ini gitu kan. Selain dari pemilihan bahan pangan juga, itu dari segi harga. Di luar negeri juga beberapa ikan dan kacang-kacangan juga memang lebih murah dan lebih mudah didapatkan gitu. Jadi mungkin tantangannya ke arah harga juga gitu. Apakah di sini bisa dapat yang lebih terjangkau atau tidak gitu. Karena memang di luar negeri sana tergolong cukup hemat diet ini gitu. Oke, tapi ada dong di Indonesia ini yang bisa bahan pangan yang bisa kita pakai atau kita gunakan juga. Tentu saja bisa. Kita harus bisa memaksimalkan apa yang ada ya kayak. Jadi misalnya contoh untuk olive oil tadi di Indonesia kita mungkin bisa menggunakan minyak kedelai atau minyak jagung atau mungkin alpukat karena ada kandungan lemak tajung juga kan. Kemudian untuk ikan dan seafood dan lainnya itu kita nggak usah yang lebay sampai pengen salmon atau gimana. Kita yang apa yang ada aja ya. Mungkin ikan kembung. Yang penting tetap mengonsumsi sesuai anjurannya. Kemudian tadi untuk kacang-kacangan, mungkin kita tidak bisa mendapatkan kacang-kacangan yang sesuper yang ada di luar negeri gitu ya. Tapi kita bisa pakai apa yang ada di Indonesia aja. Mungkin dalam bentuk kacang kedelai, dalam bentuk tahu tempe kan bisa juga ya karena merupakan makanan yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia juga. Mungkin gitu sih Kak. Oke, jadi memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita dan yang penting harganya
harganya lebih terjangkau. Oke, terus tadi udah membahas detail nih dari awal mula ya diet Mediterania itu dari mana, kemudian sampai ke tantangannya. Nah, kira-kira nih Kak, selain dengan penyakit jantung koroner, ada nggak sih manfaat lain dari diet Mediterania ini? Oke, manfaat lain dari diet Mediterania. Jadi kita balik lagi ke prinsip dietnya. Prinsip diet Mediterania sendiri tadi kan konsumsi sayur buah, kacang-kacangan, kemudian lemak sehat. Nah, dari sayur dan buah-buah dan kacang-kacangan tadi itu kan merupakan sumber makanan yang kaya akan antioksidan dan serat yang tinggi juga kan. Nah, dari asupan serat yang tinggi tadi itu bisa membantu ke memperlambat pengosongan lambung gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti bisa ke gula darah. Jadi dapat mengontrol gula darah. Gimana caranya? Jadi karena tadi pengosongan lambungnya lebih lama, jadi lonjakan gula darahnya juga akan lebih terkontrol gitu gitu. Nah, selain itu dari pengosongan lambung yang lebih lama tadi bisa membuat rasa kenyang yang lebih lama di tubuh kita. Jadi ngaruh ya? Iya, jadi bisa pada akhirnya akan berkontribusi kepada penurunan berat badan gitu, yang pastinya tetap harus aktivitas fisik. Oke. Jadi bisa juga ya untuk ke penurunan berat badan kalau misalkan kita laksanakan dengan aktivitas fisik. Oke, terus nih Kak, sebelum kita closing mungkin ya, boleh kali ya dari Kak Adita ngasih tips atau saran tambahan untuk sahabat saya semua di rumah yang baru mengenal diet Mediterania itu seperti apa? Oke. Jadi tips ya untuk sahabat sehat. Jadi untuk sahabat sehat yang mau melaksanakan diet Mediterania, baru memulai atau mau melanjutkan, itu jangan lupa untuk tetap mengontrol porsi dan melaksanakan semua anjuran yang direkomendasikan oleh diet Mediterania tadi. Nah, untuk yang baru memulai, jangan lupa untuk konsultasi ke dietitian terlebih dahulu. Jangan sembarang ikut aja, apalagi karena ikut teman atau FOMO ya kalau kita Iya, karena kondisi orang kan berbeda-beda ya. Jadi memang tetap harus disesuaikan dengan kondisi diri kalian masing-masing. Karena tidak semua diet itu cocok untuk diri kalian gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, kalau gitu keren banget ya insight hari ini. Sangat banyak ya terkait diet Mediterania ini. Oke, semoga dengan adanya sharing kita di podcast kali ini ya, penasaran sahabat sehat semua terkait diet Mediterania itu lebih terjawab lagi ya gitu. Oke, semoga podcast kali ini tuh bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah dan juga kita tentunya ya Kak ya. Terima kasih untuk Kak Adita sudah menyampaikan waktunya. Terima kasih kembali Kak Sinta. Oke, untuk sahabat sehat yang belum like, komen, subscribe dan juga share jangan lupa ya. Oke, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay tune untuk episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya.